Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ilmu. Semoga setiap langkah kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, meneruskan al-hadits al-arba'in an-nawawiyah. Malam ini masuk ke hadis yang ke-17 ya. Saya juga ragu 17 atau 18. 17 ya. Oh, kemarin marah-marah ya. Tapi udah hafal ya. Baik. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba di sini bukan menulis, tapi kataba itu artinya wajaba, aujaba, mewajibkan, sama dengan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumul qisasu, dan seterusnya. Jadi artinya innallaha kataba ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atau menetapkan al-ihsan. Ihsan itu artinya melakukan sesuatu yang terbaik, itu namanya ihsan. Nah, ihsan di sini nanti ada dua hal. Yang pertama terkait dengan amalan kita, maka ada istilah ihsanul amal. Apa arti ihsanul amal? Ihsanul amal itu artinya memperbagus, memperbaiki, memaksimalkan amal kita agar amal kita itu diterima oleh Allah. Agar ihsan itu harus memiliki dua syarat. Syarat ihsanul amal itu yang pertama, terutama ibadah ya, terutama ibadah. Untuk menjadikan amal kita itu diterima harus ihsan, harus bagus, harus terbaik gitu loh. Nah, kata-kata ihsan di dalam sebuah amal ibadah terutama harus memenuhi dua syarat. Gak ada salah satu ini gak diterima. Yang pertama, perbuatan atau ibadah tersebut harus didasari dengan rasa ikhlas. Kalau tidak ikhlas, gak diterima itu amalnya. Terutama ibadah ya, ibadah. Kalau amalan mah gak masalah. Yang pertama ikhlas. Arti ikhlas itu adalah memurnikan. Apa yang kita murnikan? Niat kita, tujuan kita itu hanya untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Maka surat Qul huwallahu ahad itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa itu? Karena memurnikan tauhid, memurnikan hanya Allah yang disembah. Namanya ikhlas gitu loh. Kalau kita cari di surat tersebut gak ada kata-kata ikhlas. Sampai kembang juga ada, sampai kiamat juga gak ada kata-kata ikhlas. Jadi surat Al-Quran itu terkadang memang kebanyakan diambil dari kata yang terdapat di dalam ayat tersebut, ayat di dalam surat tersebut, dan kebanyakan diambil dari kata yang terdapat di ayat pertama, ya. Contohnya surat An-Nas, karena di sana di ayat pertama ada qul a'udzu birabbin nas, ada kata-kata An-Nas. Al-Falaq, karena qul a'udzu birabbil falaq. Tapi terkadang diambil dari ayat terakhir. Contohnya apa? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada kata-kata ma'un di situ. Maka orang Indonesia terkenal surat ara'aita. Kalau surat Al-Ma'un bingung dia. Ma'un, Al-Ma'un, mana Al-Ma'un? Ara'aita. Walah, Al-Ma'un, ara'aita. Sama. Terus Al-Masad. Al-Masad itu diambil dari ayat yang terakhir, walaupun namanya juga bisa dengan Al-Lahab. Kalau kita namakan Al-Lahab, berarti diambil dari kata yang terdapat di ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi kalau Al-Masad, ayat yang terakhir, fi jidha hablum min masad. Bingung apa? Nah, lebih bingung lagi kalau di Indonesia
Surat Al-Ikhlas bingung lagi. Al-Ikhlas. Perasaan nggak ada di ayat Al-Quran kata-kata ikhlas. Kulhu. Kulhu. Oh alah kulhu. Wah aneh orang ini saya. Terus nyebut surat juga kadang salah. Contohnya surat apa? Surat Al-Quraisy. Quraisy. Nggak ada alnya. Nggak ada surat Al-Quraisy. Ada yang surat Quraisy. No juga Al-No. Dari mana No? Nggak ada alnya. Itu nama-nama ya. Nah maka Al-Ikhlas itu tidak diambil dari kata yang terdapat di dalam surat tersebut, tetapi kandungan makna yang terdapat di dalam surat tersebut. Nah, gitu. Jadi itulah nama surat ya. Dinamakan Al-Ikhlas karena memang memurnikan tauhid kita hanya untuk Allah saja. Jadi yang pertama, syarat menjadi amal kita menjadi ihsan, menjadi yang terbaik itu adalah harus ikhlas. Jadi ikhlas itu beda dengan ini ya, rela. Rela itu kan adiknya si Dito ya, kawannya. Nah, bedakan antara misalkan kena musibah, ada orang kena musibah, kita bilangnya apa? Yang ikhlas ya, atau yang rela? Ya, kita ngomongnya apa? Ikhlas ya. Ikhlas itu memurnikan loh. Apa bedanya ikhlas dengan rela? Ridho atau rela terserah lah. Beda loh itu. Beda. Kalau ikhlas itu memurnikan. Kalau rela, ridho itu berarti kita merasa tidak ada beban. Artinya apa ya? Bahasa kita apa sih? Yang pas merelakan. Jadi kita itu merasa bahwa sesuatu itu sudah takdir Allah. Kita tidak merasa bahwa Allah menzalimi kepada kita. Itu namanya rela. Memasrahkan, dan kita merasa ya sudah tidak ada sesuatu yang membuat diri kita itu terzolimi misalkan, karena sudah kita merelakan. Itu ikhlas ya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua agar amal kita diterima, terutama ibadah kita, adalah dengan ittiba atau muttabi'. Ittiba itu artinya mengikuti apa yang dicontohkan, yang diperintahkan di dalam agama, terutama di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Gak ada kedua ini, maka amal itu nggak jadi ihsan, nggak jadi baik. Walaupun banyak, tetapi kalau nggak ikhlas percuma. Banyak tapi kalau nggak sesuai dengan syariat percuma. Nah, gitu. Contohnya jam segini sholat 10 rakaat. Ditanya sholat apa? Sholat isya misalkan. Ya nggak diterima, karena walaupun itu baik lah, baik sholat kok, tetapi nggak ada syariatnya, jadi nggak ada fungsinya, nggak ada pahalanya, justru menjadi dosa kalau kita percaya itu menjadi sebuah ibadah yang seakan-akan dianjurkan padahal nggak ada. Baik, itu ihsan yang pertama terkait dengan amal. Tapi ada ihsan yang kedua, yaitu ihsan seseorang kepada orang lain atau kepada sesuatu yang di luar dari dirinya. Nah, ihsan di sini maksudnya lebih luas lagi. Kita berbuat terbaik kepada sesuatu yang lain di sekitar kita. Contohnya, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, saudara kita, ke teman kita, semuanya orang, ke semua orang, itu namanya ihsan yang kedua. Jadi ihsan kepada seseorang, kepada apapun. Nah, di sini Allah berfirman, Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu menetapkan, memerintahkan agar berbuat terbaik atau berbuat sesuatu yang baik kepada segala sesuatu. Apapun itu, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada hewan, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan pun kita pun harus ihsan. Nah, itu makna yang kedua ya. Jadi ihsan yang terkait dengan amal, dan ihsan yang terkait dengan sesama makhluk Allah. Ala kulli syai' itu artinya fi kulli syai'. Di dalam segala sesuatu kita harus berbuat baik kepada mereka, kepada sesama makhluk. Nah, di sini diberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian itu ingin membunuh sesuatu yang memang berhak untuk dibunuh atau sesuatu yang boleh dibunuh, fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah ia dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Artinya cara yang terbaik dalam membunuh itu, pertama, membunuh itu dengan cara yang cepat dia itu mati. Artinya kalau kita membunuh sesuatu yang dihalalkan untuk dibunuh, diperbolehkan, contohnya apa yang boleh dibunuh? Ya, Kalajengking misalkan. Karena ada hadisnya, kalajengking itu silahkan dibunuh. Nah, bunuh kalajengking itu ya sekali ketok aja udah cukup. Nyari ketokan yang kira-kira sekali ketok itu langsung mati.
jangan pakai karet, cepet-cepet pakai pena, itu menyiksa, nggak boleh. Walaupun itu harus dibunuh juga gitu loh. Kemudian apalagi tikus, itu juga harus dibunuh kalau ketemu. Tapi kalau tikus Jakarta ngeri juga, mau dibunuh dia malah ngancam. Nah pokoknya bagaimana caranya ahsinul kitlah, cara kita membunuh dengan cara yang terbaik itu adalah agar dia cepat mati gitu loh sebenarnya. Entah itu bagaimana caranya. Yang penting kalau kita membunuh, yang dimaksud dengan yang sebaik-baik cara membunuh itu adalah agar mereka cepat mati dan tidak merasa tersiksa. Maka diharamkan untuk membunuh hewan yang boleh dibunuh tadi dengan cara dibakar atau hanya dikuliti, kemudian hanya menyakiti dan menyiksa, itu haram, nggak boleh. Suatu saat Rasulullah melihat ada seseorang yang membakar segerombolan semut, kemudian dibakar. Rasulullah marah. Tidak berhak manusia itu membunuh makhluk Allah, sesama makhluk, walaupun itu sebenarnya boleh dibunuh misalnya gitu ya, tapi dengan api. Karena yang berhak membunuh dengan api hanyalah Allah. Nggak boleh kita membunuh sesuatu dengan api, apapun itu. Ya. Jadi arti fa'ahsinul kitlah artinya kita harus membunuh dengan cara yang terbaik, artinya agar dia cepat mencapai tujuannya, yaitu mati tadi. Contohnya yang boleh dibunuh itu tadi apa? Kalajengking dan sejenisnya lah. Kalajengking kalau di Jawa ada tonggeng, tahu tonggeng? Tonggeng itu kalajengking tapi gede, udah segini tuh. Ya, tonggeng, tahu tonggeng ya? Scorpio. Nah ini sih. Iya, itu kalajengking gede. Ada loh di Jawa, kalau di sini nggak ada ya? Masa nggak kenal sih? Kalajengking tapi besar. Kalau kalajengking yang kecil gitu. Ini yang gede, bisa besar banget itu. Itu kalau gigit lumayan. Kemudian sesuatu yang membahayakan sebenarnya, seperti ular termasuk tuh, apalagi ular hitam. Kemudian anjing galak yang di situ anjing artinya tidak dipelihara orang. Anjing galak yang bisa membahayakan itu silakan dibunuh. Kemudian tikus. Kemudian sesuatu yang merugikan atau merusak tanaman misalnya. Kalau di Jawa itu ada istilah embuk, tahu embuk? Aduh apa ya, saya bahasa Indonesia nggak tahu ya. Hama, pokoknya segala hama lah. Nah, silakan dibunuh karena itu merugikan. Ya, itu boleh dibunuh. Tetapi ada beberapa hal yang dilarang untuk dibunuh, seperti burung hudhud, semut jika tidak mengganggu. Kalau semutnya lagi jalan-jalan ya biarin aja, kecuali kalau lagi kerumunin makanan kita ya kumat karena itu mengganggu. Atau lagi gigit ya jangan, aduh gigit ya. Enggak. Atau misalkan nyamuk. Ya, nyamuk itu kalau merugikan ya, pokoknya sesuatu yang merugikan, yang merusak, yang mengganggu, bunuh. Enggak apa-apa. Tetapi kita harus ingat cara membunuh adalah dengan fa'ahsinul kitlah, dengan cara yang terbaik. Itu kalau hewan. Tetapi ada di sana manusia yang boleh dibunuh. Bagaimana cara membunuh manusia? Yaitu dengan cara misalkan dalam peperangan. Nah, dalam peperangan itu ada etika atau ada adab di dalam peperangan Islam itu. Sampai perang aja dikasih adabnya loh. Contohnya, ketika kita membunuh, maka di surat Muhammad dikatakan, ketika kamu ketemu dengan musuhmu yaitu orang kafir, maka penggalah lehernya. Kenapa harus leher? Kenapa gak tangan kaki? Iya, cepat mati. Kalau kupingin doang kan cuma cedera. Inilah yang membedakan antara konsep kafir dengan konsep Islam. Konsep kafir itu kalau antum lihat, orang kafir, orang barat terutama, kalau perperang ada satu misinya, yaitu musuh itu jangan dibunuh, tapi jadikan dia itu cacat seumur hidup. Pertimbangannya kalau dia cacat, dia kan sudah nggak bisa perang dan menghabiskan makanan, menghabiskan perobatan, sehingga ekonomi pasti akan lemah. Tapi itu dalam Islam benar-benar dikecam dan tidak diperbolehkan. Itulah bedanya konsep kafir dengan konsep Islam. Kemudian yang kedua, selain boleh membunuh dalam peperangan, ketika kisos ya, kisos jika ada orang yang membunuh maka dia harus dibunuh kan. Nah, cara membunuhnya juga harus yang terbaik. Maka dalam Islam itu bagaimana caranya orang yang terkena kisos segera meninggal. Makanya kalau di Arab pancung ya, sekali tebas putus itu kepalanya. Itu untuk mempermudah dia menuju kematian. Jadi nggak boleh sampai pakai pisau kecil diekek-ekek gitu. Nggak boleh. Walaupun sebenarnya mati-mati juga, tapi terlalu lama kasihan.
Yang ketiga yang manusia itu adalah boleh membunuh ketika seseorang itu berzina dan sudah menikah. Mana sudah kita bahas ya? Ya. Udah. Rajam. Rajam itu, nah nanti di sini agak sedikit bersinggungan. Di sini dikatakan kalau kita membunuh hewan aja suruh berbuat baik tadi kan, cara membunuhnya, apalagi manusia. Tadi saya sebutkan dua tadi, yaitu qisas dan dalam peperangan. Yang ketiga ini seakan kontradiksi nanti. Rajam itu kan ditanam setengah badan dan dilempari batu sampai mati ya. Terus letak ihsannya di mana itu? Bukannya dia malah menyiksa. Kan batunya nggak boleh terlalu besar, tapi yang sedang. Berarti kan lama matinya. Berapa kali pukulan itu? Nah, berarti letak ihsannya di mana? Kira-kira di mana kalau? Tadi kan katanya suruh ihsan, tapi syariat kok kayak gitu? Gimana menggabungkan di antara dua hal yang seakan kontradiksi ini? Sebenarnya nggak ada kontradiksi kalau kita pahami dari segi dalil yang ada semuanya itu kita kumpulkan. Ternyata gini, maksud ihsan, maksud terbaik dalam proses pembunuhan, cara membunuh yang terbaik itu bukan menurut logika kita, tapi baik di sini adalah menurut syariat. Kalau syariat mengatakan A, berarti yang terbaik memang A. Itu kalau menurut konsep dalil yang ada. Berarti ihsan atau cara membunuh yang terbaik bukan menurut logika kita, tetapi menurut syariat. Itu yang pertama alasannya. Kalau gitu sudah selesai. Kenapa kok kalau rajam itu nggak langsung dibunuh? Karena syariat bilang gitu. Selesai ya. Tapi kalau orang kafir kan nggak gitu. Nggak bisa. Tapi itu zalim, itu akan zalim, itu menyiksa dan sebagainya. Ada cara yang kedua untuk menjawab dengan logika kita. Logikanya gini. Kenapa orang dirajam dan itu seakan-akan tidak ihsan dalam membunuh? Logikanya gini, ketika dia berzina, yang merasakan enaknya itu tidak hanya satu anggota badannya, nggak mungkin hanya matanya doang. Yang bisa menikmati ketika dia berzina kan seluruh tubuhnya. Nah, kafaratnya untuk tebusannya berarti harus merasakan sakitnya seluruh tubuhnya itu juga. Itu maksudnya, logikanya. Jadi ihsan di sini maksud adalah harus sesuai dengan syariat, bukan menurut manusia. Itu jadi innallaha kataba ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Contohnya berbuat baik kepada makhluk Allah, jika kita membunuh sesuatu, maka usahakan cara membunuh dengan cara yang terbaik. Kemudian contoh berikutnya, wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Jika kalian ingin menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik untuk menyembelih beda loh ya. Kalau membunuh berarti nggak ada aturan apa-apa, yang penting cepat mati, selesai. Tapi kalau menyembelih harus ada aturannya. Bedakan antara menyembelih dan membunuh. Sesuatu yang dibunuh biasanya haram untuk dimakan, tapi kalau disembelih itu menjadi halal untuk dimakan. Jadi misalkan kita membunuh sapi dari kejauhan, membunuh, kita lempari batu dan gitu, itu jadi haram itu. Kecuali kalau kita dekati, kita sembelih, itu hukumnya jadi halal. Sama-sama ujung-ujungnya mati, tapi kalau caranya yang berbeda, maka hukumnya jadi berbeda. Ya. Bagaimana cara kita menyembelih dengan cara yang terbaik? Di sini dikasih beberapa syarat. Yang pertama, fal yuhidda ahadukum syafratahu. Yang pertama, kita harus mempertajam alat kita untuk menyembelih. Harus itu. Harus dipertajam sehingga sekali tebas itu langsung mati. Maka kalau menyembelih hewan kurban itu sebaiknya itu sekali tebas itu. Set langsung. Jadi enggak gitu. Itu menyiksa. Itu cara pertama, harus ditajamkan pisaunya, ada ditajamkan alat untuk menyembelihnya. Yang kedua, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia membuat senang hewan yang ingin disembelih itu. Disenang itu bukan dikasih kerupuk, dikasih sesuatu, bukan, artinya tidak dipaksa. Maka ada satu hadis Rasulullah di saat sahabat ingin menyembelih domba, kemudian dijewer kupingnya, dituntun pakai kupingnya. Rasulullah marah, mengatakan lepaskan kupingnya dan berlemah lembutlah kepada dia dengan memegang leher dengan halus, dengan lembut. Itu caranya. Jadi dibuat dia itu senyaman mungkin, tenang. Nah, kalau udah tenang baru disembelih. Nah, kemudian
adab yang lain terkait dengan menyembelih hewan korban, hewan-hewan yang ingin kita sembelih itu, usahakan pisau yang ingin kita jadikan sebagai penyembelih itu jangan dikasih tahu dulu. Itu walaupun hewan juga tahu loh. Wah, itu bisa. Itu nggak boleh, dalam agama nggak boleh loh. Yang berikutnya adabnya, tidak boleh kita menyembelih di hadapan hewan yang lain yang ingin disembelih. Jadi nggak boleh ditonton sapi semuanya. Sapi itu punya perasaan. Perasaan apa namanya? Insting. Itu sama loh, itu makhluk hidup juga. Nah, terus adab yang berikutnya harus dihadapkan ke kiblat. Dan sebenarnya adab yang terakhir ini kalau di kita agak susah. Tapi kalau di Saudi, di Arab itu sudah dipraktekkan. Ketika menyembelih itu sebenarnya ada triknya, ada caranya. Caranya ketika menyembelih sekali tebas dihadapkan ke kiblat tadi kan. Kemudian kakinya menginjak kepalanya, diinjak gitu. Cuma satu orang loh, kalau bisa nanti. Kemudian kakinya sebenarnya nggak boleh diikat, agar kalau dia gerak itu secara leluasa, bebas, sehingga darah itu bisa keluar dengan sempurna. Kalau kita ikat itu kan nggak bisa gerak. Kemudian cara berikutnya dilihat nafasnya. Ketika lagi menghirup itu jangan disembelih, nanti keluar darahnya nggak sempurna. Jadi sempurnanya adalah ketika mengeluarkan nafas, serut langsung sembelih. Nah, nanti untuk keluar darahnya bisa sempurna. Kayak gitu. Bisa nggak kira-kira? Kalau kambing saya pernah nyoba sendirian bisa. Kambing tapi kecil. Kita bacakan ini. Bismillah Allahu Akbar berkali-kali di telinganya. Bismillah Allahu Akbar. Ada hadis itu. Coba praktekkan. Bismillah Allahu Akbar terus di telinga kambing. Ya kalau nyoba kambing aja, jangan sapi. Kambing terus gitu. Kemudian angkat kakinya, tidurin, terus bacakan. Kemudian kuping telinga si domba atau kambing itu kan lebar ya, buat nutup ini ya, matanya. Antum tutup matanya. Kemudian terus bacakan Allahu Akbar sembelih. Itu geraknya enggak terlalu. Pernah nyoba kali itu sih. Alhamdulillah. Sendirian bisa. Karena kecil banget, jadi saya berani. Tapi biasanya kita harus dipegangin gitu kan, oleh 2 orang, 4 orang gitu. Sebenarnya bisa seperti itu. Dan darahnya lebih keluarnya lebih banyak, artinya lebih lancar. Kemudian kalau kata si teman saya dokter itu, dokter hewan, dagingnya pun nanti akan berbeda dengan ketika tidak dalam keadaan nyaman. Jadi kita menyembelih dengan hewan yang nyaman sebelum disembelih dengan yang tidak nyaman, stres maksudnya, akan berbeda. Nah, itu bisa untuk praktekkan nanti. Itu namanya fahsinu dzibha. Jadi kalau kita ingin membunuh harus dengan cara yang terbaik, dan kita ingin menyembelih dengan cara yang terbaik. Itulah Islam, tidak hanya mengurusi berkutat masalah ibadah mahdhah atau masalah-masalah sholat, zakat, puasa, haji dan zakat, tapi semuanya komplit. Di dalam syariat itu ada aturannya, bahkan sampai menyembelih, sampai membunuh, itu pun juga ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sedikit antum, ada pertanyaan? Abu Ya'la Saddad itu siapa ya? Sahabat, salah satu sahabat Nabi. Itu sejarahnya saya agak lupa, saya takut salah. Karena ada 2 itu, ada Abu Ya'la. Kalau ini kan dari Aus ya, bin Aus. Sana kan ada Aus, ada Khazraj kan. Saya takut salah. Minggu depan insyaallah saya jawab. Saya takut salah. Tapi itu sahabat. Nabi Ya'la Shaddad bin Aus. Kenapa gak kenal ya? Jadi kalau Saiful Jamil masih kenal. Ini juga kadang heran kok. Suruh nyebutin nama sahabat 10 aja bingung. Artis sampai 100 lancar loh. Sampai keluar negeri. Ya lah Shaddad. Oke. Insyaallah kawannya saya jawab itu ya. Kita akan salah satu ini. Anda lihat? Mau tanya kalau misalnya ini kan selain yang tadi Ustaz bilang tentang tata cara menyembelih itu, kalau tidak salah satu yang tidak dilaksanakan berarti kan jadi haram ya Ustaz yang udah buat dimakan. Yang mana? Syarat-syarat ini? Ya, syarat-syarat menyembelih gitu. Kalau misalnya yang menyembelihnya itu adalah orang yang muslim,
itu apa hukumnya gimana tuh daging sembelihannya? Terus kalau misalnya kayak pakai mesin gitu, mesin yang sekarang udah ada tuh menyembelih. Gitu. Dilemparin aja. Baik, ini pertama, syarat ini tidak merubah kehalalan atau enggak. Ini sekedar adab. Tetapi yang menentukan itu halal atau haram, cara penyembelihan, apa maksudnya ditujukan kepada siapa dulu? Jadi penyembelihan misalkan untuk Allah bismillah maksudnya, diawali dengan basmalah berarti jadi halal. Tapi kalau menyembelih diniatkan untuk berhala jadi haram. Itu niatnya. Tapi kalau caranya tadi misalkan harus dipertajam, itu hanya syarat adab ya, tidak mempengaruhi kehalalan dan keharaman dari penyembelihan. Tapi diniatkan kepada untuk apa dulu penyembelihan itu, itulah yang nanti akan menentukan halal haramnya. Terus kalau yang menyembelih non muslim, kalau non muslimnya itu kitabiah itu Yahudi Nasrani sana itu tidak mengapa. Artinya kalaupun yang menyembelih itu bukan orang Islam, karena Rasulullah pun juga pernah diberikan daging diberikan oleh orang Yahudi ya saat itu. Kemudian Aisyah bertanya, apa hukumnya daging ini? Maka Rasulullah mengatakan, samillah tsumma kuli. Ingin makan nanti baca basmalah dan makan, selesai. Berarti memang diperbolehkan. Dan kalau kita misalkan ada tetangga maaf non muslim, noni ya, kemudian kita dikasih daging, udah terima aja ketika kita makan baca basmalah. Pertanyaan itu gini sebenarnya mas, kita beli daging di pasar itu yakin kalau yang menyembelih orang Islam? Terus kita di warteg ada rendang, yakin itu yang menyembelih orang Islam? Jadi kesana kan? Sebenarnya kita tidak sebegitu rumit ketika gini makan daging aja. Daging sekiris misalkan. Harus tanya ini dari mana, nyembelihnya siapa. Nah, sebenarnya kita sangat dipermudah dalam Islam. Asalkan dagingnya itu adalah dasarnya halal, bukan daging maaf anjing atau babi atau sesuatu yang diharamkan, maka kembalikan ke hukum asal. Itulah agama kita. Hukum asalnya apa? Halal, halal. Ya udah, bacalah basmalah, insyaallah jadi halal. Itu sangat mudah. Kalau kita seandainya harus meneliti dari daging yang akan kita makan, rendang dua potong yang harus kita makan di warteg, kemudian kita harus mengusut, kan lebih susah gitu ya. Terus kalau pakai mesin, tadi yang mana pakai mesin ya, itu sekarang memang lagi sudah ini ya, sudah musimnya. Apalagi kalau dia sekitar Amerika, kemudian orang negara-negara maju, memang nggak ada menyembelih sapi, menyembelih apalagi ayam, harus satu-satu. Kapan selesainya? Langsung mereka bisa nerut. Nah, itu ada satu mufti atau fatwa yang mengatakan asalkan dibacakan basmalah dari awal pun itu semuanya sudah mengikuti. Basmalah dari awal sudah, itu semuanya sudah mengikuti. Artinya dari yang awal kita basmalah, semuanya sudah mengikuti basmalah itu. Walaupun tidak harus pakai tangan orang, artinya pakai mesin, asalkan ada basmalahnya. Nah, itu. Kita kembalikan ke hukum asal. Yang justru yang diharamkan betul, hewan yang mati bukan karena disembelih. Misalkan kena flu burung mati, kemudian habis mati kita sembelih, ya nggak ada fungsinya lah sembelihan itu. Itu justru yang haram sebenarnya. Tapi kalau kita nggak tahu mau bagaimana? Kalau kita pergi ke Jogja atau pergi ke ini pakai kereta dulu lah, itu kan ada yang jual nasi pakai ayam cuma 3.000 ya. Itu kata teman saya orang Tegal, kalau ada yang jual 3.000 ada ayam jangan beli katanya. Kenapa kan murah? Bukan masalah murahnya, itu ayam sudah dibuang lagi digoreng. Kata dia sih seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jadi nggak ada masalah mau pakai mesin asalkan tadi pakai masalah. Tadi kalau bunuh hewan harus cara yang terbaik ya. Ya. Kalau bunuh pakai racun tikus, Nah, ada mufti gini, Syekh bin Baz, susah. mufti Saudi, pernah ditanya, boleh nggak kita membunuh sesuatu yang boleh dibunuh seperti kalajengking, ular atau apa tikus gitu dengan racun atau dengan listrik katanya. Dengan listrik. Nyamuk. Nah itu. Itu kan pakai api itu atau senapan. Itu kan namanya senapan apa namanya? Senjata api kan? Itu boleh apa enggak? Kata beliau, kalau itu justru mempermudah dan mempercepat kematian, boleh. Bahkan racun pun ada, kalau itu racun diperbolehkan kalau racun. Justru kalau racun nggak ada masalah,
Justru yang permasalahan itu Lem. pistol, Pistol. sama ini listrik. Itu kan api semua, Pak. Dan ada hadisnya. Siapa yang membunuh dengan api maka nanti akan dibunuh dengan api juga kan gitu kan. Apalagi memutilasi nggak boleh lagi. Tikus itu kalau udah mati udah mati aja, juga nggak usah dicincang. Karena saking kesalnya dicincang kemudian digoreng. Nggak boleh. Bahkan ada siapa yang memutilasi apalagi kepada sesama manusia nanti akan dimutilasi. Haram itu. Kalau lintah dikasih jarum, Kamu mati ya? mati. Mati? Tembakau juga. Boleh aja, pokoknya apapun caranya, yang penting membuat dia itu cepet mati loh. Paling efektif gitu. Lama. Masih lembut dulu ya. Kayak garam goreng ya. Kenapa gak diketok aja? Nempel. Pokoknya kalau bisa bagaimana biar cepet mati aja. Kalau pakai garam kelamaan juga kasihan juga sih. Kalau nyamuk disemprot kan kelepok dulu, kalau ditabok langsung mati. Udah kepok. Sebenarnya cara membunuh yang terbaik itu intinya itu tujuannya segera tercapai. Tujuan kita apa sih? Membunuh kan, mati. Ya udah pokoknya yang penting bagaimana caranya dia mati. Nah, nanti kalau menyembelih itu sebenarnya kalau kita bahas lebih luas lagi, alat untuk menyembelih boleh nggak sesuatu selain terbuat dari besi. Contohnya seperti batu, kuku, apa namanya, gigi. Ya, jangan dibayangkan gigi kita gini gimana menyembelihnya. Nah, misalkan gigi apa? Yang besar itu gigi apa? Hiu. Kecil. Nah, itu ada hadisnya, memang ada riwayatnya. Kita dilarang untuk menyembelih dengan tulang, gigi. Kenapa tulang nggak boleh? Karena tulang itu kan letaknya darah sebelum dia jadi tulang yang terpisah gitu kan. Maka dilarang yang pertama itu. Kemudian yang kedua karena tulang itu adalah makanan buat saudara kita dari bangsa jin. Maka jinnya sekarang bisa jadi marah karena di presto dapat makan. Bakal lebih marah lagi celananya dipakai. Celananya jin. Celana jin ya, celana. Kemudian kalau gigi itu ada yang mengatakan tidak diperbolehkan karena ketajamannya kurang katanya. Kalau kita itu nggak masalah ya, mungkin kita pakai pisau kok. Itu nggak masalah. Tapi Allah lebih suatu. Nale? Jawa itu kan sering kita melihara ayam tabrak motor, tapi masih hidup. Nah, segera itu. Segera habis itu dikasih dicari yang punya. Nanti dikirain disama-sama. Oh ya, saya ingat itu. Ada satu larangan dan bahkan bisa jadi orang itu menyebabkan dia masuk ke neraka gara-gara hanya udhibat imra'atun fi hirratin sajanat basat hatta matat fiha. Jadi seorang perempuan yang ngingu-ngingu memelihara kucing. Tapi kucing itu hanya dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum, sampai dia itu jilatin tanah yang basah karena saking hausnya kemudian mati. Maka perempuan tadi masuk ke neraka karena dia mengabaikan piaraan itu. Tapi ada sebaliknya. Dalam hadis yang sahih di Riyadhus Shalihin ada itu. Ada seseorang pezina yang lewat, kemudian dia mengetahui di situ ada anjing yang berputar-putar di sekitar sumur. Kemudian dia berinisiatif untuk mengambil air di sepatu bootnya, kemudian dia kasih minum. Dengan itu maka dia diampuni dosanya dan masuk ke surga. Nah, berarti di sini berbuat ihsan, berbuat baik kita itu kepada siapapun, bahkan kepada binatang yang najis seperti itu pun, itu masih ada perhitungan di sisi Allah. Ihsan kita. Tapi kalau kita sampai mengabaikan, menyiksa dan sebagainya, bahkan hewan apapun itu juga akan kena dampaknya. Bahkan kita pun juga tidak diperbolehkan mencabut rumput tanpa kita gunakan apa-apa. Perang aja kita nggak boleh memotong pohon, menebang pohon, membakar tanaman dan sebagainya, kecuali memang ada manfaatnya. Gitu. Sampai segitu loh Islam itu ya. Rumputnya nggak boleh dicabut, kecuali kalau di pekarangan, bukan mengganggu. Keren ya. Jadi kalau ada ketabrak segera mas,
sudah cari pisau. Kalau di Jawa juga sering ini kambing itu misalnya ada yang teler tuh, kambing mendem. Dikasih daun singkong biasanya, kadang-kadang dia kan ini ya, sebelum meninggal, sebelum mati, buru-buru itu disembelih. Insya Allah dagingnya halal itu. Walaupun kadang orang takut keracunan juga. Baik ya, itu berbuat baik atas segala sesuatu, dan memang kita harus berbuat baik kepada siapapun, apapun, sesama makhluk, terutama kepada Allah, kepada orang tua gitu ya. Walaupun kalau kata-kata ihsan itu kepada orang lain nanti tingkatannya banyak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah gitu ya. Yang wajib misalkan, kita harus wajib berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama, itu kan wajib. Ada yang sunnah, misalkan kita berbuat baik kepada anjing atau piaraan atau hewan apapun gitu kan. Itu sunnah, mubah. Jadi berbuat baik kepada siapapun, apapun, itu pasti ada nilai. Dan itu memang ada perintah gitu ya. Ada lagi? Ada ya? Cukup? Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari hadis Rasulullah SAW ini, dan semoga kita pun bisa melakukan dalam keseharian kita. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.